3, 2, 1, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan video ini, tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan untuk meluangkan sedikit waktu dalam mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam podcast-podcast yang lainnya. Baik kawan-kawan sekalian, pada podcast kali ini sebetulnya tema kita masih ada hubungannya dengan tema podcast sebelumnya, yaitu terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, hari ini kita akan bahas tentang dua perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dua bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat ini sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, sebetulnya bukan kali pertama muncul di dalam undang-undang tersebut. Tapi kalau kita belajar tentang hukum pidana internasional, di dalam instrumen internasional banyak kita jumpai yang terkait dengan genosida maupun kejahatan terhadap kemanusiaan. Dari segi sejarahnya kawan-kawan sekalian, sebetulnya antara genosida dengan kejahatan terhadap kemanusiaan ini dulu berasal dari satu sumber yang sama. Bahkan ada yang mengatakan mereka dari asal-usul perbuatan yang sama, tapi dalam perkembangannya kemudian terpisah dan bergeser menjadi dua perbuatan yang berbeda di dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jadi sebelum konvensi genosida 48 di Perancis, orang hanya mengenal namanya kejahatan terhadap kemanusiaan atau pelanggaran berat terhadap kemanusiaan. Sebagaimana kita tahu bahwa pasca Perang Dunia Kedua, di mana dampak yang ditimbulkan akibat Perang Dunia Kedua ini sangat luar biasa sekali, tapi juga memiliki dampak terhadap perkembangan bagi hukum perang dan beberapa hal yang terlibat dengan peperangan. Sebagai contoh misalnya, pasca Perang Dunia Kedua terdapat Konvensi Jenewa 49, di mana di dalam konvensi tersebut terdapat 4 bentuk konvensi Jenewa yang mengatur tentang hukum perang, termasuk di dalamnya yaitu hal-hal yang dilindungi di dalam peperangan. Kemudian muncul juga konvensi genosida di Paris tahun 48, yang ini juga menunjukkan hasil perkembangan pasca Perang Dunia Kedua, di mana kita tahu bahwa di Perang Dunia Kedua, Yahudi merupakan salah satu suku yang terdampak atau suku korban terhadap kejahatan kaum-kaum atau Nazi, tentara-tentara Nazi di Jerman dan seluruh wilayah poros Eropa, kawan-kawan sekalian. Nah, dari segi sejarahnya, genosida berasal dari dua kata kalimat Latin, dua bahasa Latin yang artinya geno dan sidium, yang jika diterjemahkan memiliki arti pembunuhan terhadap ras atau suku bangsa. Nah, pengertian ini juga memiliki perkembangan makna bahwa pasca Perang Dunia Kedua, orang dikenalkan dengan suatu keadaan di mana seseorang ini dapat dibenci, dapat dibunuh karena berbeda ras atau suku bangsa. Kita ambil contoh dalam kasus hal ini adalah Yahudi dan Nazi Jerman, kawan-kawan sekalian. Nah, dalam perkembangannya, pasca Konvensi Paris 48 yang memunculkan konvensi genosida, banyak sekali kejadian-kejadian di belahan bumi di seluruh dunia ini yang tidak belajar dari pengalaman dan kesalahan Perang Dunia Kedua. Artinya dulu orang-orang Yahudi begitu dibenci dan diburu oleh tentara Nazi Jerman. Setelah itu banyak sekali permasalahan-permasalahan di dunia yang orang dibunuh karena perbedaan suku bangsa. Kita ambil contoh di Rwanda misalnya, persengketaan antara kaum atau suku Hutu sama Tutsi yang berdampak pada pembantaian dan pemusnahan suku di Rwanda tersebut. Ini kan juga berdampak pada pembasmian atau pembunuhan orang berdasarkan suku bangsa tertentu. Di Indonesia ini sensitif sekali kalau kita ingat bahwa beberapa puluh tahun yang lalu ada sengketa atau ada permasalahan antara dua suku di Indonesia yang berujung pada pembantaian suku tertentu di wilayah tertentu di Indonesia. Korbannya ratusan mungkin ribuan di pulau di Indonesia, yang ini juga ada yang mengatakan itu juga merupakan genosida, kawan-kawan sekalian. Nah, yang jadi pembahasan kita pada hari ini adalah seringkali orang susah atau bahkan tidak bisa membedakan perbedaan antara genosida dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang pertama-tama akan kita bedakan yaitu
genosida terlebih dahulu. Nanti sesuai dengan urutannya, setelah genosida kita membahas tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM kita disebutkan dalam pasal 8, 7 dan 8 tentang kejahatan genosida. Bahwa makna atau poin penting dari kejahatan genosida adalah niatnya. Apa niat melakukan perbuatan kekerasan, pembunuhan, lain sebagainya, memusnahkan, lain sebagainya. Niatnya adalah untuk membasmi, untuk memusnahkan sebagian atau seluruhnya kelompok yang berdasarkan atas ras, suku, etnis, kelompok agama, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada perbuatan membunuh, kemudian perbuatan mencegah kehamilan, dan lain sebagainya yang dilakukan dengan kekerasan, baik sebagian atau seluruhnya, yang tujuan utamanya adalah untuk untuk memusnahkan kelompok bangsa tertentu atau suku atau etnis tertentu, maka itu dianggap sebagai genosida. Tidak disebutkan di situ berapa jumlahnya, bahwa harus mencapai gravity threshold atau batas minimal 100 orang misalnya yang dibunuh atau bagaimana. Tidak ada batasan seperti itu. Tapi yang jelas adalah bahwa niat pembunuhan itu yang ditujukan kepada seluruh kelompok atau sebagian kelompok tersebut adalah untuk membunuh karena dia berbeda secara suku, secara etnis, secara ras, dan lain sebagainya. Nah, dalam contohnya, tadi saya bercerita tentang Rwanda, kemudian saya cerita tentang suku di Indonesia, pembantaian satu suku oleh suku lainnya di Indonesia, ini diduga merupakan genosida. Karena kenapa dia dibunuh? Karena dia berbeda suku, kawan-kawan sekalian. Nah, kenapa ini kemudian dianggap sebagai pelanggaran HAM berat di Indonesia? Sebagaimana kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini mengadopsi keseluruhan isi atau bunyi di dalam pasal genosida di Statuta Roma tahun 98 tentang Mahkamah Pidana Internasional. Jadi di mana dalam Mahkamah Pidana Internasional tersebut juga mengadopsi instrumen internasional lainnya tentang genosida. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara pengaturan genosida di Indonesia dengan pengaturan genosida di dalam Statuta Roma 98. Apa alasannya di Indonesia hanya mengambil 2 dari 4 yang ada di dalam Mahkamah Pidana Internasional atau Statuta Roma 98. Di dalam Statuta Roma 98 terdapat 4 perbuatan yang dikategorikan sebagai the most serious crime, kejahatan yang paling serius, yaitu genosida, kejahatan kemanusiaan, agresi, dan kejahatan perang, kawan-kawan sekalian. Tapi yang dianggap sebagai pelanggaran HAM berat di Indonesia yaitu cukup 2 atau diambil cuma 2 di Indonesia. Ini pelanggaran HAM berat dalam artian genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kita tahu bahwa kalau kita ngomong tentang kejahatan perang, maka melibatkan antar negara. Ya bisa saja perang itu terjadi di dalam suatu negara. Tapi kenapa perang itu terjadi? Ini akan dibahas di dalam kejahatan perang. Tapi kalau itu perang dalam artian melibatkan konflik bersenjata dalam satu negara karena perbedaan ideologi atau politik atau pandangan politik suatu suku bangsa atau bangsa tertentu di suatu wilayah misalnya, kemudian dia dipersekusi, dia dibunuh karena perbedaan ideologi tersebut, maka jatuhnya kita bergeser ke yang nomor 2, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, bukan kejahatan perang. Nah, itu alasan kenapa di dalam undang-undang tentang pengadilan HAM ini hanya menyebutkan 2 perbuatan sebagai pelanggaran HAM berat. Bahwa suku bangsa termasuk pandangan agama, pandangan ideologi dan politik, kemudian sekarang diskriminasi juga diperluas kepada orientasi seksual, ini merupakan hak dasar setiap manusia. Hak itu tidak diberikan oleh negara, tapi justru dilindungi oleh negara. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh dihilangkan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Karena itu melekat pada diri manusia dan itu diberikan oleh Tuhan karena itu hak dasar sebagai seorang individu. Nah, ketika ada orang memusuhi orang lain, membunuh orang lain karena perbedaan ras, siapa yang bisa memilih bahwa saya harus terlahir dari ras suku A misalnya?
Siapa yang bisa memilih bahwa saya harus terlahir dari suku bangsa B misalnya? Tidak ada yang bisa memilih. Oleh karena itu ini merupakan anugerah dari Tuhan. Menghilangkan nyawa seseorang karena perbedaan ras, perbedaan etnis, sama halnya kita menentang pemberian dari Tuhan. Oleh karena itu ini dianggap sebagai suatu pelanggaran HAM yang berat. Walaupun sebagaimana podcast saya sebelumnya, saya tidak sepaham ada istilah pelanggaran HAM berat, karena semua bentuk pelanggaran HAM itu merupakan pelanggaran berat. Hanya saja kalau kita mengacu pada ketentuan di Statuta Roma 98, ada yang disebut sebagai the most serious crime, kejahatan yang paling serius di antara kejahatan-kejahatan yang lainnya. Dan dua di antara kejahatan yang paling serius tersebut disebut genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lalu apa perbedaannya dengan kejahatan terhadap kemanusiaan? Keduanya memiliki skala yang besar, keduanya memiliki skala yang masif. Tapi dalam konteksnya antara genosida dengan kejahatan terhadap kemanusiaan ini dua hal yang berbeda. Nah, kalau di dalam genosida tadi poin utamanya adalah pemusnahan sebagian atau seluruhnya kelompok etnis, suku bangsa, dan lain sebagainya dengan cara-cara tertentu yang disebutkan di dalam pasal 8 Undang-Undang Pengadilan HAM, misalnya dengan cara membunuh, dengan cara melukai secara fisik maupun mental, mencegah kehamilan. Ini juga merupakan salah satu bentuk dari genosida jika tujuan dari pencegahan kematian tersebut bukan untuk mengontrol populasi tapi untuk memusnahkan suku bangsa. Kita tahu bahwa di era-era Orde Baru di Indonesia itu ada kewajiban keluarga berencana dengan harapan untuk meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia, maka diberikan aturan atau diberikan himbauan untuk 2 anak cukup dengan cara dibatasi kelahirannya. Ya karena memang kondisi di Indonesia pada waktu itu jumlah populasi kita memang sangat tinggi sekali, sedangkan sumber daya kita sangat terbatas. Nah, oleh karena itu dibuat regulasi tentang pengaturan untuk pencegahan kehamilan dengan harapan agar keluarga semakin terencana, terarah supaya semakin makmur dan sejahtera. Tidak dimaksudkan untuk memusnahkan suku bangsa tertentu di Indonesia. Nah, lain cerita jika itu merupakan suatu grand design, proyek besar untuk memusnahkan suku bangsa tertentu. Sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari beraneka ragam suku bangsa. Ya, ada mayoritas, ada minoritas, dan lain sebagainya. Nah, kalau keluarga berencana ini ditujukan untuk menghilangkan satu suku tertentu di Indonesia, maka itu merupakan genosida. Karena tujuan mencegah kehamilan adalah supaya dia tidak bereproduksi, supaya dia tidak memiliki keturunan dan segala macamnya. Lambat laun kalau dia tidak punya keturunan, maka dalam sekian waktu, sekian tahun suku tersebut akan hilang karena sudah tidak ada lagi yang memiliki keturunan dari suku yang dimaksud tersebut. Nah, ketika tidak ada niat ke arah memusnahkan suku bangsa tertentu, maka bukan genosida. Walaupun memang di Indonesia pernah ada keluarga berencana dengan cara mencegah kehamilan. Tapi disebutkan dalam Undang-Undang Pengadilan HAM itu baru disebut sebagai genosida ketika niatnya adalah untuk memusnahkan suku bangsa tertentu. Indonesia kan tidak, ini dipakai untuk seluruh wilayah Indonesia. Artinya tidak bertujuan untuk memusnahkan satu atau beberapa suku tertentu di Indonesia. Nah, bagaimana dengan kejahatan kemanusiaan? Kita seringkali mendengar istilah kejahatan terhadap kemanusiaan. Walaupun ada syarat ketentuan berlakunya, tapi seringkali ketika korbannya ini banyak, korbannya ini masif, langsung diklaim sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Padahal tidak demikian, kawan-kawan sekalian. Untuk dapat dianggap atau memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Perbuatannya mungkin sama, membunuh. Perbuatannya mungkin sama, menyiksa. Kemudian memperbudak seseorang. Tapi cara-cara yang dilakukan itu ada kualifikasi tertentu untuk dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Apa itu syaratnya? Bahwa yang pertama harus dilakukan terhadap penduduk sipil. Ya, ini syarat yang melekat sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 98. Kemudian yang kedua, merupakan serangan atau bagian dari serangan yang meluas dan sistematis. Sistematis and widespread. Artinya apa arti meluas dan apa arti sistematis? Sistematis diterjemahkan bahwa ini merupakan hasil atau kebijakan penguasa. Ya, jadi kebijakan untuk memusnahkan atau untuk membunuh
sekelompok orang ini, sekelompok warga sipil ini merupakan keputusan atau kebijakan dari pemimpin atau penguasa. Dan biasanya menggunakan kekuatan bersenjata atau militer. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa ada syarat berikutnya yang harus terpenuhi, bahwa mereka dimusnahkan, mereka ini disiksa, diperbudak itu karena ada perbedaan diskriminatif terhadap perbedaan agama, perbedaan sudut pandang politis, perbedaan ideologi dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian seringkali kita melupakan syarat-syarat ini, hanya melihat jumlah korbannya yang banyak, jumlah korban yang masif, langsung ini dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Walaupun syaratnya tidak memenuhi, yaitu syarat ini widespread, meluas maupun sistematis. Ini bukan merupakan perencanaan, hanya insidentil, dan ini hanya parsial, dilakukan di satu tempat misalnya. Korbannya memang ada lebih dari 50 orang, tapi di satu tempat saja. Maka ini tidak memenuhi unsur meluas dan sistematis. Korbannya memang tidak banyak, sampling misalnya 10, 10, 10, tapi dilakukan di 34 provinsi di Indonesia. Dan itu dilakukan khusus kepada orang-orang yang dari partai politik tertentu misalnya. Nah, ini kan jelas niatnya kenapa, ditujukan kepada siapa, kenapa dilakukan, karena perbedaan pandangan politik dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Jika syarat meluas sistematis nggak terpenuhi, kemudian jika syarat terhadap penduduk sipil ini dilakukan, syarat kemudian melibatkan kebijakan yang penguasa dan lain sebagainya ini nggak ada, maka itu bukanlah suatu kejahatan terhadap kemanusiaan, hanya pelanggaran pembunuhan tapi korbannya massal misalnya. Itu seperti itu. Tapi untuk dapat dikategorikan sebagai crimes against humanity, kejahatan kemanusiaan harus memenuhi syarat ketentuan berlaku sebagaimana telah saya sebutkan tadi. Yaitu yang pertama, kepada penduduk sipil dilakukan secara sistematis dan meluas, dan bagian dari serangan sistematis meluas yang diketahui oleh semua para penyerang atau pelakunya ini. Ketika penyerang ini atau pelakunya ini terpisah, tidak ada hubungan sama sekali antara satu dengan yang lainnya, ini pun bukan termasuk kategori dari meluas dan sistematis, kawan-kawan sekalian. Nah, itu dua perbedaan antara genosida dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perbuatannya mungkin sama-sama membunuh. Perbuatannya sama-sama memisahkan antara anak dengan orang tuanya. Nah, itu juga genosida ya. Jadi ada satu keluarga isinya 4 orang. Dipisahkan orang tua dengan anaknya dengan harapan mereka nanti akan lupa asal usul atau suku bangsanya. Dimusnahkan dan dipisahkan, kemudian dicegah kehamilannya, ini genosida kalau tujuan utamanya adalah memusnahkan suku bangsa. Tapi kalau tujuan utamanya ini adalah untuk melukai, membunuh dan lain sebagainya karena pandangan ideologi politik dan segala macamnya, dan itu dilakukan terhadap penduduk sipil secara meluas dan sistematis, maka ini yang disebut dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi ada dua kriteria, ada dua kategori mendasar untuk membedakan antara genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak masalah regulasi mana yang akan kita pergunakan, apakah Undang-Undang Pengadilan HAM ataukah Statuta Roma 98 yang sampai hari ini belum diratifikasi oleh Indonesia. Keduanya sama karena disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengadilan HAM bahwa pengertian genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan ini mengikuti ketentuan atau pengertian di dalam Statuta Roma 98, kawan-kawan sekalian. Jadi itu secara singkat perbedaan antara genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Semoga tidak salah lagi dalam identifikasi dua perbuatan tersebut, dan tidak dengan mudah mengatakan bahwa kalau ada perbuatan dengan korban yang lumayan banyak langsung dikatakan bahwa itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Baik kawan-kawan sekalian, terima kasih telah menyaksikan podcast singkat kali ini. Tetap sehat selalu, nanti kita bertemu di T Edu. Salam sehat, saya T Effendi, sampai jumpa.